wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Sehat. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita masuki pembelajaran, saya ingin mengecek kesiapan pembelajaran kalian. Dimulai dari bangku yang tidak atau mungkin ada sampah, sekiranya ada sampah silakan bisa dibuang. Semuanya sudah cek. Bangku saya terus. Ya. Oke, jadi saya bisa ambil kesimpulan bahwa kalian sudah siap belajar ya. Jadi saya juga bisa untuk berdoa bersama, bisa dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelas? Ya, silakan. Dua. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Jadi sebelum itu saya ingin bertanya mengenai ini hadir semua ya? Atau ada yang nggak hadir? Siapa? Satu orang? Ya. Kenapa? Sakit. Sakit? Ya. Itu sakit beneran atau gimana? Beneran. Jadi saya harap memang benar sakit beneran. Soalnya kalau misalkan sakit bohongan itu kasihan ya sebenarnya. Saya ingin menyampaikan kepada kalian, kalau misalkan kalian pura-pura sakit itu sebenarnya ada yang pura-pura sehat untuk kalian bisa berangkat sekolah, ya kan? Tahu nggak siapa? Orang tua kalian, ya kan? Nah, jadi saya harap semuanya bisa jujur dengan diri kalian sendiri supaya bisa menjadi anak yang berbakti dan berapa ya? Nurutlah ya sama orang tua gitu ya. Ya. Oke, baik. Jadi sebelum kita memasuki pembelajaran, saya ingin menanyakan kembali untuk kabar kalian. Tadi kan meskipun kalian sudah menjawab secara bersama, tapi saya masih belum puas untuk jawaban kalian. Saya ingin bertanya kembali, apakah kalian hari ini bahagia? Yang benar-benar bahagia silakan bisa angkat tangan, coba. Cuma satu. Nah, jadi untuk kalian yang berbahagia hari ini, kalian bisa bahagia besok atau mungkin lusa atau mungkin kapan nanti terserah. Tapi yang pasti kebahagiaan itu bisa dimulai dengan dari diri sendiri kalian sendiri. Oke? Bisa kita masuk ke pembelajaran? Bisa. Baik, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai menulis teks negosiasi. Dan sebelumnya itu kan kalian sudah belajar mengenai apa itu teks negosiasi, ya kan? Ya. Dan juga struktur teks negosiasi dan kaidah kebahasaan dan ciri-ciri dan lainnya gitu ya. Nah, jadi hari ini kita akan lanjut dengan menulis teks negosiasi. Sebelumnya saya ingin menyampaikan untuk capaian pembelajaran yang mungkin akan dicapai oleh kalian. Ini enggak, ya. Gak apa-apa ya, masih kelihatan ya? Ya. Kalau masih, boleh saya minta perwakilan untuk membaca. Siapa? Bebas, ayo. Ya mas. Ya, silakan. Capaian pembelajaran pada akhir fase pembelajaran di peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial, akademis, dan dunia kerja. Peserta didik mampu memahami, mengolah, menginterpretasi, dan mengevaluasi informasi dari berbagai tipe teks tentang topik yang beragam. Peserta didik mampu menyintesis gagasan dan pendapat dari berbagai sumber. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi dan debat. Peserta didik mampu menulis sebagai teks untuk menyampaikan pendapat
dan mempresentasikan serta menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi secara kritis dan etis. Nah, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Siti, Susi, ya Mbak Susi. Terima kasih. Jadi kita ini merupakan capaian pembelajaran yang mungkin sebagai kompetensi yang akan kalian capai dengan mempelajari menulis teknik negosiasi, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan tujuan pembelajaran untuk menulis teknik negosiasi. Jadi saya harap peserta didik mampu menulis teknik negosiasi berdasarkan struktur teknik negosiasi. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, saya harap kalian bisa mampu menulis teknik negosiasi dengan berdasarkan struktur teknik negosiasi. Oke, bisa dipahami? Bisa. Berbentuk dialog atau mungkin naratif. Kalian belum sampai ke naratif ya? Belum ya? Belum sampai ke dialog gitu ya? Nah, jadi kalian kan juga kemarin sudah menganalisis teknik negosiasi, mencari bagian-bagian dari teknik negosiasi dan mencari struktur-strukturnya itu udah kan ya? Nah sekarang saya ingin bertanya kembali atau mengulas kembali, kira-kira apa saja struktur teknik negosiasi? Masih ingat semuanya kan? Masih? Apa saja? Orientasi satu, dua, tiga, dan persetujuan 4 ada 4 ya. Dan untuk opsional itu sebenarnya ada 5 ya. Untuk penutup itu cuma opsional. Jadi kalian bisa kasih ataupun bisa tidak. Oke? Dan selanjutnya apakah teknik negosiasi dapat dianalisis berdasarkan strukturnya? Kira-kira bisa enggak? Kemarin kan mempelajari bentuk teknik negosiasi, lalu kalian menganalisis mana aja strukturnya itu. Kalian sudah kan? Masih ingat? Kira-kira bisa nggak teknik negosiasi dapat dianalisis berdasarkan strukturnya? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Nah, jadi kan nanti kan kalau misalkan dari seluruh teknik negosiasi berbentuk dialog ya, nah itu kan ada orientasi, penawaran, pengajuan, dan persetujuan. Kalau misalkan ada 2 struktur aja, kira-kira bisa dikatakan teknik negosiasi, bisa nggak? Ya bisa. Kalau misalnya cuma ada persetujuan sama penawaran, itu bisa nggak? Bisa. Bisa kan? Bisa. Oke. Lalu yang ketiga, apa saja pada langkah-langkah dalam menulis teknik negosiasi ya? Kalian udah pernah menulis teknik negosiasi? Udah pernah? Belum? Belum ya? Baru mencari contoh ya. Nah kalau misalkan langkah-langkahnya itu belum pernah ya. Jadi saya akan menerangkan mengenai langkah-langkah dalam tes menulis teknik negosiasi. Ya sebelum itu saya ingin menyampaikan memperlihatkan video berikut. Berikut adalah contoh teknik negosiasi. Nanti kalian bisa perhatikan dan cermati ya. Sudah siap? Bu, masih ada jajanan apa saja Bu? Ada donat, roti tawar, sosis bakar, lontong, gorengan, mie instan, sama nasi kuning. Baru hari ini saya lihat ada nasi kuning. Sebelumnya tidak pernah jual ya Bu? Iya, hari ini baru pertama kali jual nasi kuning. Kemarin ada siswa lain yang minta nasi kuning, jadi saya bawakan hari ini. Mau coba nasi kuningnya deh. Harga satuannya berapa Bu? Harganya 6.000 per bungkus. Iya sih Bu, tapi karena baru pertama kali coba, boleh dong harganya per bungkus dikurangi jadi 5.000 saja? Kalau 5.000 belum boleh, tapi khusus untuk adik 5.500 boleh deh. Gimana ya? Soalnya uang jajan saya tinggal 6.000, yang 1.000 nanti buat beli minum Bu. Boleh ya Bu, 5.000 saja. Itu hitung produk perdana sebagai pengenalan. Ya udah boleh. Khusus hari ini saya berikan harga khusus untuk nasi kuning. Tapi besok harganya sudah normal lagi ya. Iya Bu, terima kasih. Kalau gitu ini uangnya. Saya beli nasi kuning sama air putih ya. Iya sama-sama. Ini nasi kuning sama air putih. Ya, setelah kalian
menyimak video tersebut, kira-kira kesimpulannya apa? Ada yang bisa menyimpulkan atau mungkin ada yang bisa menganalisis strukturnya mana aja? Kira-kira lengkap gak strukturnya? Lengkap? Yakin? Ya, dari awal kan itu kan tadi ada sebuah penawaran ya. Terus lalu dilanjutkan dengan pengajuan, dilanjutkan dengan persetujuan yang akhirnya si siapa tadi membeli dengan harga nasi kuning itu dengan harga 5.000, ya kan? Iya. Jadi lengkap ya semuanya ya. Jadi untuk strukturnya tadi ada orientasi, pengajuan, penawaran dan persetujuan. Untuk orientasi semuanya sudah bisa dipahami atau mungkin ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau memang sudah paham, coba bisa diwakilkan siapa? Apa itu orientasi? Silakan. Ada? Gak ada? Mau saya jelaskan ulang? Ya, orientasi itu adalah sebuah pengenalan atau lebih seperti pendahuluan ya untuk awalan dalam negosiasi. Jadi misalkan kita mau nego sama siapa ya? Misal saya sama siswa, itu kan paling enggak butuh basa-basi dulu kan, paling enggak, ya kan? Biar lebih enak. Kalau kata orang Jawa itu kan basa-basi biar enak ngomongnya gitu kan, ya. Lalu kurang lebih seperti itu. Nah juga untuk pengajuan sudah tahu semua? Yakin? Coba apa? Silakan. Apa? Anda juga udah tahu apa Mbak? Belakang? Dada? Pengajuan berarti kita mengajukan sesuatu yang kemungkinan menurut kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita membutuhkan sesuatu ya, misal saya dengan kalian diharuskan mengerjakan tugas selama waktu 20 menit misalkan ya. Tapi kalian kan membutuhkan waktu lebih. Nah, kalian kan membutuhkan keinginan yang keinginan lebih dari 20 menit, ya kan? Ya kalian bisa diajukan kepada saya, Pak, saya keberatan. Bisa enggak kalau misalkan ditambahin 30 menit gitu. Ya, masuk enggak? Yakin? Ya semangat. Masuk enggak? Masuk. Nah, yang ketiga untuk penawaran berarti kita menawarkan dari apa yang kalian sudah tadi kan kalian minta ditambahin waktunya, tapi saya juga keberatan. Saya juga keberatan kalau misalnya waktu lebih lama untuk pengerjaannya, 30 menit kan lama. Jadi saya keberatan juga. Akhirnya saya coba bernego sama kalian juga. Saya menawarkan gimana kalau misalkan 20 menit saya sama kalian ambil tengah-tengahnya. Saya minta 20 menit, kalian minta 30 menit, saya ambil 25 menit supaya ambil tengah-tengahnya. Bisa dipahami? Bisa. Ya? Iya. Untuk persetujuan berarti akhir dari teknik negosiasi. Akhirnya kalau misalkan dari 20 menit itu kalian setuju dan saya juga setuju, dan akhirnya kita bisa sepakat dan bermufakat bersama. Dan itu bisa dikatakan sebagai teknik negosiasi, ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke, yang penutup tadi saya sudah sampaikan sebagai opsional saja. Kalau misalkan kalian mau tambahin silakan. Kalau misalkan enggak juga enggak apa-apa. Yang penting dari 4 teknik struktur negosiasi itu sudah ada. Oke? Oke. Dan selanjutnya untuk menulis teknik negosiasi
Yang pertama ada menentukan tema. Untuk menulis teks negosiasi tentunya pasti kalian membutuhkan topik atau tema yang akan dibuat ya. Kalau misalkan nggak ada kan kalian mau buat apa, bingung kan? Iya. Iya kan? Nah, kalau misalkan kalian biasanya dalam lingkungan rumah, biasanya kan kalian pasti udah pernah nemuin teks negosiasi ya kan? Iya. Iya. Nah itu biasanya temanya apa? Hah? Jual beli. Maksudnya bukan itu. Ya mungkin ya, maksudnya untuk lingkungannya misal kalau misal di pasar ya. Kalau misal di pasar kan berarti apa ya? Selain itu, misalkan kalau di pasar apa ya? Misalkan nanti memang ada jual beli ya memang ya. Dan kalau di pasar selain jual beli berarti apa? Tempat, pindah tempat atau mungkin juga bisa masuk sih. Kan misalkan dari pasar itu kan ada kios ya, Iya. ya kan? Iya. Nah, kios itu sendiri kan ada yang punya, ya kan? Iya. Nah, yang punya sama penyewa itu kan bisa bernegosiasi kan? Kalau misalkan dari harga sewa itu kan bisa kan? Bisa. Nah, itu juga masuk dalam tema teks negosiasi. Bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya menentukan pihak yang terlibat. Kira-kira setelah menentukan tema, kalian bisa menentukan siapa aja yang mau kita ajak negosiasi. Kalau misalkan kalian mau menegosiasi dengan saya seperti tadi ya untuk masalah waktu pengerjaan tugas, nah itu kalian bisa tentukan kalian dengan saya. Kalau misalkan kalian mau menentukan dengan teman kalian, kalian juga bisa mengenai apa ya contohnya tempat untuk pengerjaan kelompok itu kan bisa negosiasi ini di sini aja, di saya aja itu kan bisa kan? Bisa. Jadi untuk menentukan pihak yang terlibat bisa masuk? Bisa. Selanjutnya untuk menentukan perbedaan kepentingan antara dua pihak. Menentukan perbedaan kepentingan. Jadi misalkan saya dengan kalian kan kalian mempunyai kepentingan sendiri kan? Iya kan? Iya. Ya, saya penting untuk memaksimalkan waktu, sedangkan kalian penting untuk menyelesaikan tugas, ya kan? Iya. Misalkan tadi yang contoh negosiasi penugasan waktu. Nah, kalau misalkan kita tidak menentukan perbedaan kepentingan, kira-kira bisa menulis teks negosiasi bisa nggak? Nggak. Ya kan, kalau misalnya nggak ada kepentingan nggak bisa kan? Untuk kepentingan masuk? Masuk. Dan selanjutnya untuk menentukan kesepakatan antara dua pihak. Kira-kira dari antara tadi yang contoh penyewa sama kios di pasar, kira-kira bakal ada kesepakatan nggak? Ada kan? Nah itu sebelum kita menulis, kita perlu menentukan kesepakatan antara dua pihak. Jadi antara kios dengan penyewa kios dengan yang mempunyai kios kan, kira-kira apa yang namanya pasti mempunyai kesepakatan atau persetujuan untuk si penyewa sama yang punya kios untuk bisa menempati kiosnya kan, iya kan? Iya. Jadi untuk menulis kita membutuhkan untuk menentukan kesepakatan antara dua pihak. Jadi bisa dipahami? Bisa. Dan yang kelima, setelah kita menentukan tema, menentukan pihak yang terlibat, dan juga menentukan kepentingan dan menentukan kesepakatan, kita perlu menyusun kerangka teks. Dan misalkan dari seluruhnya udah di konsep ini semuanya udah ditulis di bagan, kita tulis di kerangka teks, dibuat di bagan. Kira-kira yang pertama tadi temanya ini, lalu yang pihak yang terlibat siapa aja ini ditulis kedua orang, dan atau mungkin lebih dari dua orang itu bisa ya, bisa dikatakan negosiasi ya, bisa ya. Dan yang menentukan kepentingannya apa antara dua pihak itu ditulis di dalam bagan atau kerangka. Dan yang kesepakatannya apa itu semuanya ditulis dalam kerangka, semuanya harus ditulis karena kita menulis teks negosiasi, ya kan? Iya. Dan yang ke-6, mengembangkan kerangka menjadi teks utuh. Kiranya kalau misalkan sudah menjadi kerangka, kira-kira kalian pasti sudah punya konsep atau gambarannya itu nanti dibuatnya mau gimana kan, iya kan? Iya. Terus
dialognya itu juga pasti kalian sudah punya gambaran mau dialognya seperti apa ini kan? Iya. Jadi untuk menebakkan sudah masuk, sudah dapat? Serius? Serius. Dan yang ketujuh, merevisi kembali tulisan itu. Yang ketujuh, atau apa lebih ke evaluasi atau koreksi dari tulisan yang sudah kita buat sebelum dipublikasikan. Kira-kira mana yang salah dan mana yang sekiranya biasanya kan kalau misalkan kalian mengumpulkan tugas kan kalian perlu teliti dulu kan belum dikumpulkan. Nah itu kurang lebih seperti itu. Direvisi kembali hasil tulisannya sebelum dipublikasikan supaya bisa maksimal dari hasil tulisannya. Oke? Dan yang terakhir dipublikasikan. Kalian bisa publikasikan melalui sosial media atau mungkin di notebook kalian sendiri mungkin bisa sih untuk sebagai catatan harian. Oke? Ngantuk gak nih? Mau ice breaking? Iya. Ice breaking terus? Ice breakingnya apa? Yang punya ide silakan coba terangin. Apa coba? Sebenarnya saya punya ide sih, cuman saya nggak bawa bahannya. Apa? Gaji semut? Kalian tahu gaji semut? Mau? Mau nggak? Mau? Yang kalau misalkan gajah berarti kita bentuk kecil gitu kan? Jadi kalau misalkan semut itu bentuk gajah. Jadi kebalikannya. Mau itu? Tapi sebelum itu saya mau tanya coba. Kalau misalkan kalian tahu speaking ini enggak? Kalau misalkan bakso itu 1000 berarti mie ayam itu berapa? Bakso itu 1000. Mie ayam itu berapa? Bakso itu 1000, saya ulangi, bakso itu 1000. Mie ayam berapa? Gak tahu. 2000 siapa tadi jawab? Iya benar. Soalnya hitungannya A, bakso itu kan 1 A-nya. Mie ayam kan A-nya 2, ya kan? Mau lagi? Udah, itu terlalu gampang ya. Mau apa? Semut gajah? Atau mau teka-teki? Teka-teki apa ya? Kalau saya itu kan nggak biasa teka-teki ya, paling yang waktu kecil, yang kayak apa ya? Apa ya? Gua yang punya jaket paling kalian bisa jawab kan? Apa? Gua yang ya itu bisa. Itu nggak begitu. Kan jago banget kan? Kalau misalkan mau buat di Wordwall, mau di aplikasi Wordwall, Wordwall itu teka-teki sih. Mau makan waktu ya? Kita gaji semut aja ya? Bisa mulai? Silakan pilih dulu. Gaji semut kalian bisa mungkin salah ya. Nanti yang salah kalian bisa maju. Gak disuruh apa-apa kok, cuma maju aja. Paling turunnya ini mungkin. Kan? Bisa kita mulai? Bisa. Ya, 1. Itu nanti kayak kecil, tapi nggak semut kan tidak gede gitu. Ya, yang bikin dia gede.
orang kira-kira? Satu. Dua. Ya, berarti dua. Dua sih ya. Nanti yang dua itu nanti yang dua itu praktikin coba teknis dari situ ya. Ya. Coba lagi. Kita cari satu orang lagi ya. Coba satu lagi lagi satu kali lagi ya. Kita mulai lagi coba. Dapat dua orang nih, kira-kira mau apa? Mau coba nyontohin atau praktekin teknisasi? Ya. Mau kan? Gampang kan? Temanya apa? Bebas. Amel sama siapa? Satu apa? Amel. Silakan coba. Negosiasi. Kedua, negosiasi. Nah, apa kalian coba praktekin teknik negosiasi? Nanti temanya bebas. Yang pernah kalian punya ide bebas terserah. Kalian pasti ketemu apa ngomongin tadi negosiasi yang orang misalkan kayak kalian seperti tadi nih, kalian kan siswa nih, kalian biasanya kan apa maaf ya maksudnya mungkin ada yang uangnya yang ketinggalan di rumah atau mungkin uang sakunya hilang, itu kan pasti kan pernah kan ngalami kan. Nah kalian kalau misalnya kami kantin kan pasti kalau misalnya uang barang kan kalian butuh apa ya, butuh selain utang kayak bilang kalian negosiasi sama hasilnya buat dimurahin gitu kan pernah kan paling enggak? Kalau nggak pernah, kalau misalnya nggak pernah berarti kayak semua di sini. Ya kalian paling tidak tahu lah kalau cerita-cerita itu paling enggak kan, ya tahu kan? Tahu. Kan nggak tahu. Bebas terserah. Apakah tidak bisa turun? Ya bisa.
negosiasi kemungkinan saya bisa saya harap kemarin sudah bisa kalah. Selanjutnya kita bisa langsung untuk kelompok untuk pengerjaan mistake negosiasi. Jadi untuk bentuk kelompok saya mau berhitung ya. Kalian pernah kan untuk pembentukan kelompok berhitung pernah? Dan untuk jumlahnya itu sampai 4. Jadi misalkan kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4, nanti dimulai lagi 1, 2, 3, 4, nanti dimulai lagi 1, 2, 3, 4 itu. Bisa paham? Yakin? Nanti kan tadi nggak berangkat 1 ya, jadi nanti setelah ya ini 2 dan 3 dan yang nggak berangkat itu saya anggap 4 ya. Ya, bisa mulai? Mau mulai dari mana? Silakan satu depan. Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Oke, sudah tahu apa urutannya masing-masing, sudah tahu ya? Nah, silakan duduk kelompok sesuai dengan nomor urut kalian tadi. Isinya bebas. Kita nama apa aja. Nanti kalian menulis teks negosiasi berdasarkan strukturnya. Ya, nanti ini kan ada ini ada temanya nih, titipan. Nah, nanti kalian tulis teks negosiasi di sini. Itu berbentuk dialog. Ya, kalian tentukan temanya dengan tema yang didapat. Kalian bebas. Ini ada 9 tema. Dan setelah kalian menulis teks negosiasi berbentuk dialog, kalian coba membentuk rangkanya dengan membagikan strukturnya. Ya, setelah kalian coba misalkan saya membuat teknik bisa di sini, dan kalian itu dibagikan di sini yang orientasi mana, yang pengajuan mana, dan yang penawaran mana. Bisa dipahami? Bisa. Gampang ya? Ya. Jadi mau gimana ini? Yang kelompok 1 mana satu? 1, 2, 3, 4. Mau mulai dari mana? 1. Mas satu mau langsung bentar, dapatnya apa atau mau milih? Oke, ini kelompok 1 ya? Iya. Perusahaan masuk. Oh, 1 perusahaan masuk, mau? Perusahaan itu bisa seperti PT-PT itu sih, PT-PT. Perusahaan itu masuk langsung. Mau? Ya, atau mau putar lagi? Tadi ya? Lihat. 2, 3. Perusahaan terkenal seperti Samsung, Apple, atau mungkin yang lain bisa. Selanjutnya yang untuk 2, nah, langsung kan?
bisa anu diturunin lah. Gimana? Ya? Nanti itu kan bisa bentuk klub sepak bola bisa masuk. Kan ada lawan menara atau ada lawan menara kan? Ini kan namanya organisasi olahraga. Masuk. Oke ini ya. Sekarang yang terakhir kelompok 4 sudah mulai ya. Jadi kesehatan itu sih mau saya beri kesempatan 2 kali putar kalau misalkan mana oh ya ini jadi perhatikan coba untuk waktunya mau berapa menit ya tadi kan apa namanya saya sudah kontak sama benar. Oh iya itu silakan dibagikan sesuai temanya ya. Ya. Nah nanti juga ada pengumpulannya ya. Jadi saya mau kasih pilihan untuk kalian bisa mencari sumber referensi dari manapun, baik dari sosial media, TikTok, Instagram, YouTube, kalian bebas mencari sumber manapun kalian bebas, asalkan itu benar-benar sebagai referensi bukan hasil siklak, ya kan? Bisa? Jadi kalian buat sendiri, tapi referensinya bebas, kalian mau pilih mana, bisa TikTok, YouTube, Instagram, atau mungkin dari website yang apa ya, seperti ChatGPT jangan ya? Jangan ya? ChatGPT boleh gak sih? Gak boleh ya? Jadi jangan ya. Jadi sosial media, web, Google itu mungkin boleh, asalkan jangan ChatGPT. Oke? Dan untuk pengumpulannya, kalian bisa menggunakan ini, bisa menggunakan teks yang sudah saya sampaikan berikan, dan bisa menggunakan Canva melalui aplikasi Canva, atau mungkin lebih baik dua-duanya dikumpulin semua ya. Nah ini kan cuma ditulis saja. Ya kalian kan juga orangnya banyak, kalian bisa berganti peran. Oh ya, nanti kalian juga ada besok insya Allah akan coba bermain peran, coba untuk presentasi. Dan nanti juga hasil dari yang kalian tulis, nanti kalian akan coba untuk presentasi, tapi presentasinya nanti kalian ubah jadi teks naratif. Bisa? Bisa. Bisa. Oke, bisa mulai. Jadi untuk pengumpulan di Google Drive sebagai software dan ini sebagai hardware di Google juga. Jadi dua ya. Bisa ya? Gampang kan? Ini bisa juga. Ya, ini masuk doang. Itu juga bisa. Dan orangnya juga banyak nih, 3 orang. Pak, kalau yang di Canva itu mandiri atau belum? Kalau yang apa? Canva. Mongkok. Semuanya mongkok. Bisa ya? Jadi untuk waktunya mau berapa menit? Ini masih ada 1 jam sampai jam terakhir, setengah jam 30 menit cukup ya? Kan? 20 menit? Dan kalian banyak masih nggak bisa. Nah, misalkan kalian bisa yang Jawa nih, kalian bisa sumber cari TikTok, terus yang lainnya bisa cari sumber di Instagram. Nggak bisa. Cuma 2 menit sudah betul. 20 menit ya. 20. Nah ini kita lagi negosiasi nih. 40. 21. Bagi 21 menit.
dipaparkan hasilnya itu juga butuh waktu. 38 menit. Dua puluh menit, 25 menit, ya. Kalau misalkan ada yang sekiranya bukan pertanyaan, silakan bisa angkat tangan 30. Iya, itu kan tapi ini ada cuma patok. Jadi nanti kalian 5, 6, 8, 9 atau mungkin 5, 6, 8. Yang masih sisa apa namanya? Apa ini spasinya ini? Yang penting kalian tambahin itu ya nomor apa tadi? Siap. Itu yang nama nanti saya sama iya. Iya. Ini kita juga minyak. Belum ya. Jadi tulis nama itu masih kan kalian orangnya banyak loh, ada yang bisa peran nulis juga bisa, yang tulisannya bertulis. Itu nanti nulisnya ini, coba lihat. Ya, itu ya. Coba lihat. Ya, tungguin konsepnya gimana? Ya. Kan ini kan juga orang, nanti ada investigasi juga bisa sih, ya kan? Kalau misalnya butuh catering, ada catering punya lain. Namanya Galaxy, sandinya apa ya? Kalau nggak salah bebas juga. Bebas ya, mau sesuaiin apa kreativitas kalian aja bebas. Atau mungkin mau ditambahin apa foto mungkin bisa.
Canva kan bisa ditambahin dalam ini Pak. Jadi kan kalau misalkan di banyak orang, ayo dong, cepat. Masuk lah. Enggak, kalau aku kan itu enggak. Kalau langsung di sini langsung dipakai. Ini yang mau siapa? Sian, barangkali lupa. Sekalian, lalu nanti kelompok lain menanggapi dari pemaparan yang sudah disampaikan. Bisa? Misalkan dari kelompok 2 memaparkan hasilnya. Misalkan kelompok 2 dapat tema apa? Dan setelah mereka memaparkan hasil penulisannya, dan lalu kelompok lain kalian bisa menilai kira-kira sesuai enggak dengan temanya dan sesuai enggak dengan judulnya, isinya lah maksudnya dari hasil tulisannya. Bisa? Bisa kita mulai sekarang. Oh ya, kalian cuma jelasin konsep aja, konsepnya itu gimana, terus judulnya gimana, terus kira-kira bahasanya itu gimana. Bisa nggak? Yakin? Bisa nggak? Dan ini kan di belakang kan ada apa bagiannya ya, dokter pengajuan. Kalian boleh menjelaskan ini saya mendapatkan apa? Contoh teks negosiasinya seperti ini, dokternya ini dari awal ada penawarannya seperti ini, penutup videonya seperti ini, lalu judulnya ini, lalu temanya ini, itu kan udah bisa, konsepnya itu kurang lebih seperti itu. Kalian paparkan hasilnya seperti itu, kan bisa, ya kan? Ya bisa kita mulai. Loh, bisa kelompok 1. Kalau duluan, biasanya kalau duluan itu lebih bongkong tuh, enak, udah maju, ya kan? Kalau duluan,
Tadi kan udah tahu yang penawaran mana yang itu pada udah kan udah 80 berdiri coba. Mau kami buat lagi? Ya. Masih ya. Kalau saya dari bawah tinggal dari kelompok 1 mungkin bisa ya. Silakan coba. Yang penting itu biasain ya coba kan berdiri coba silakan pakai hasil keputusan kalian atau diskusi kalian yang kelompok lain menyimak ya silakan di situ aja nggak apa-apa yang kelompok lain Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 1 untuk membacakan lembar kerja kelompok kami. Temanya perusahaan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama Fadia Oktaviani absen 4, yang kedua Faris Maulana Hidayat absen 6, yang ketiga Inana Sabila, yang kelima Melinda Azahra, yang kelima Novi Indiani, 6 Putri Agus. Doni, selamat pagi Nona Tiara. Sebagaimana surah yang saya terima seminggu yang lalu bahwa perusahaan Anda tertarik membeli 100 unit tablet dari perusahaan saya. Saya ingin tahu rinciannya lebih lanjut dari Anda. Tiara, selamat pagi Pak Doni. Benar sekali, perusahaan saya ingin melakukan pembelian dari perusahaan Anda, mengingat hubungan perusahaan kita sangat baik. Doni, baiklah. Untuk 100 unit tablet, kami menawarkan dengan harga 800 juta rupiah. Tiara, atas kedekatan hubungan kedua perusahaan kita, saya ingin mengajukan penawaran harga yang lebih rendah, yaitu 700 juta. Menurut saya, itu adalah harga terbaik untuk 100 unit tablet saat ini. Merek lain belum tentu mau menjual dengan harga tersebut. Doni, perusahaan kami memproduksi tablet terbaik di Indonesia. Mohon maaf, namun kami tidak bisa menerima penawaran tersebut. Maka 800 juta adalah harga terbaik yang bisa kami tawarkan kepada perusahaan Anda. Kami akan memberikan bonus stylus pen gratis apabila Anda menerimanya. Tiara, tawaran yang sangat menarik. Saya setuju dengan tawaran tersebut Pak Doni. Semoga transaksi ini dapat mempererat hubungan kedua perusahaan kita. Doni, terima kasih telah mempercayakan perusahaan kami untuk pembelian tablet perusahaan Anda. Kami akan segera mengirimkan semua tablet tersebut ke perusahaan Anda. Struktur teks negosiasi yang termasuk teks orientasi yaitu Pak Doni. Langsung pada bagian ini. Di bagian selamat pagi. Sehingga 2 kalimat itu. Selamat pagi Nona Tiara dan selamat pagi juga Pak Doni. Yang bagian pengajuan, baiklah, untuk 100 unit tablet kami menawarkan dengan harga 800 juta. Bagian penawaran, atas kedekatan hubungan kedua perusahaan kita, saya ingin mengajukan penawaran harga yang lebih rendah. Bagian persetujuan, tawaran yang sangat menarik. Saya setuju dengan tawaran tersebut Pak Doni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pemaparan diskusi kelompok 1 kira-kira sesuai enggak semuanya? Dari judul, dari struktur, kira-kira semuanya sesuai enggak? Sesuai. Yakin? Yakin. Oke, jadi
semuanya sesuai ya, nggak ada yang setuju semua ya. Oke. Jadi sekarang kelompok 2 silakan. Nanti agak cepet dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Susi, perwakilan dari kelompok 2 izin memaparkan tentang lembar kerja menulis teks negosiasi dengan tema sekolah. Guru, selamat pagi anak-anak. Siswa pun menjawab, "Pagi Bu." Guru, apa kabar semuanya? Siswa, alhamdulillah baik, tetap semangat, Allahu Akbar. Guru, anak-anak, sekolah KL2 besok akan dilaksanakan ulangan harian tentang perbankan. Kalian harus mempersiapkan dengan baik untuk mendapat hasil yang maksimal. Siswa, jangan besok Bu, tugas kami masih banyak dan belum diselesaikan. Ditambah besok juga ada ulangan PIPAS. Guru, jadi kalian keberatan jika ulangan hariannya dilaksanakan besok? Siswa, iya Bu, kami keberatan. Guru, kalau begitu kapan kalian siap untuk melaksanakan ulangan mapel saya? Siswa, minggu depan saja Bu. Guru, tapi untuk target pembelajaran materi perbankan bab ini harus diselesaikan minggu ini. Siswa, bagaimana kalau 4 hari ke depan saja Bu? Guru, waduh, kalau 4 hari ke depan Ibu ada acara, bagaimana kalau 2 hari ke depan saja? Siswa, kalau 3 hari ke depan saja bagaimana Bu? Guru, baiklah Ibu setuju. Untuk strukturnya yaitu ada orientasi di bagian saat guru menyapa anak-anak. Guru, selamat pagi anak-anak. Siswa, pagi Bu. Guru, apa kabar semuanya? Siswa, alhamdulillah baik, tetap semangat. Guru, anak-anak, sekolah KL2 besok akan dilaksanakan ulangan harian tentang perbankan. Kalian harus persiapkan dengan baik untuk mendapat hasil yang maksimal. Untuk bagian pengajuan yaitu jangan besok Bu, tugas masih banyak dan belum diselesaikan, tambah besok juga ada ulangan PIPAS. Untuk bagian penawaran, jadi kalian keberatan jika ulangan hariannya dilaksanakan besok? Siswa, iya Bu, kami keberatan. Guru, kalau begitu kapan kalian siap untuk melaksanakan ulangan mapel saya? Siswa, minggu depan saja Bu. Guru, tapi untuk target pembelajaran materi perbankan bab ini harus selesai minggu ini. Siswa, bagaimana kalau 4 hari ke depan saja Bu? Guru, waduh, kalau 4 hari ke depan Ibu ada acara, bagaimana kalau 2 hari ke depan saja? Siswa, kalau 3 hari ke depan saja bagaimana Bu? Untuk bagian persetujuan ada yaitu baiklah Ibu setuju, Ibu pun tidak ingin nilai kalian rendah, jadi kalian akan melaksanakan ulangan materi perbankan 3 hari ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari hasil pemaparan kelompok 2, semuanya setuju atau ada yang nggak setuju? Semuanya sesuai? Yakin? Bukan karena dia teman kalian? Bukan? Cocok semuanya dari tema sama struktur semuanya cocok? Bisa dilanjut? Sekarang kelompok 3. Coba dengarkan ini untuk strukturnya. Organisasi. Orientasi perkenalkan, saya Riko, saya manajer dari namanya Kaji. Oh ya, ada kebetulan apa Pak manajer ini saya kebetulan sedang membutuhkan pemain defender dengan skill bertahan dan passing yang baik. Penawaran kalau begitu Pak, saya naikkan menjadi 22 juta per bulan, bagaimana? Baiklah, saya naikkan menjadi 27 juta
juta per bulan dengan syarat fasilitas ditanggung pribadi. Sekarang untuk terakhir, langsung main aja untuk apa? Orientasi ini apa? Terus itu apa? Bentuknya apa? Coba dengarkan ini yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafie Nur Syafila. Saya di sini mewakili kelompok 4. Struktur teks negosiasi dengan tema medis atau kesehatan. Yang pertama, orientasi di bagian pasien. Dokter, saya ingin periksa gigi. Dokter, baiklah, silakan duduk. Ada keluhan apa dengan gigi ibu? Bagian pengajuan pasien, gigi saya berlubang dan terasa sakit. Dokter, baiklah, setelah pemeriksaan gigi ibu memang perlu ditambah. Bagian penawaran pasien, oh berapa biayanya dok? Dokter, biayanya 500.000 rupiah. Pasien, bisa kurang dok? Budget saya terbatas. Dokter, bagaimana kalau 400.000? Bagian persetujuan pasien, alhamdulillah, terima kasih dok. Dokter, baiklah ibu, bisa langsung ke bagian kasir untuk pembayaran. Pasien, baiklah dok. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penawaran itu unsur apa cocok? Ya. Jadi saya harap semuanya sudah bisa menyimpulkan ya. Jadi ada yang mau memberi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, mewakili siapa? Coba silakan. Silakan. Ya. Coba yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yaitu hari ini pembelajarannya sangat menyenangkan dan kita bisa belajar berkelompok bersama teman-teman. Kita juga melatih kerjasama antar tim, harus kompak dan juga gotong royong antar sesama. Kita juga dilatih untuk mandiri hari ini. Pokoknya benar-benar menyenangkan banget deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi dengan kesimpulan tadi saya harap sebagai kakak mahasiswa semoga bisa juga mencapai tujuan yaitu kalian bisa didik, bisa menulis teks negosiasi berdasarkan struktur teks negosiasi, dan sebagai kalian peserta didik bisa menulis teks negosiasi berdasarkan strukturnya. Dan selanjutnya besok insya Allah kita akan berjumpa kembali untuk melanjutkan materi untuk elemen mempresentasikan. Jadi di jam berapa ya kira-kira? 6. Jadi besok insya Allah kita akan bertemu kembali untuk mempresentasikan. Dan sebelum kita akhiri, saya minta waktunya untuk mengisi kuis. Kalian boleh mengisi di rumah atau mungkin di perjalanan pulang. 5 soal aja kok, udah banyak. Mau ya? Jadi saya mengulanginya lewat itu ya. Nah, terus selanjutnya kita bisa tutup hari ini dengan berdoa bersama. Bisa dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Bersiap, berdoa, dimulai. Memberi salam.
apabila ada kesalahan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.